Dalam video ini saya akan sampaikan ada 4 hal yang membuat Anda semakin kaya. Ya, kaya bukan hanya dalam arti finansial, tapi kaya dalam wawasan, pengetahuan, skill, koneksi. Anda mau ketemu dengan orang penting pun Anda bisa. Mungkin tadinya Anda seseorang yang, saya tidak tahu siapa-siapa, saya tidak punya kenalan macam-macam, saya bukan orang yang hebat, tapi ternyata Anda bisa kenal dengan orang-orang yang hebat, Anda bisa kenal dengan orang-orang yang berdampak, dan mungkin Anda juga bisa ketemu dengan para pemimpin-pemimpin besar. Itu maksudnya kaya. Jadi Anda meningkat ya, kemajuan, karir, dan sebagainya. Nah, bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, Anda bisa nonton dulu, jangan lupa Anda komen di bawah dan share ke teman-teman dan juga subscribe ya, karena saya percaya sharing is caring. Karakter yang pertama ya, yang menurut saya penting ya, kita sebagai pengusaha atau Anda sebagai seorang profesional atau apapun profesi Anda, ya tentunya Anda ingin lebih baik ya. Nah, lebih baik artinya bisa jadi bertumbuh, oke? Nah, satu karakter yang menurut saya sangat penting untuk kita bertumbuh terus ya, bukan secara ya pastinya kita mau meningkat terus karir, bisnis dan sebagainya, tapi satu karakter yang sangat penting yang menurut saya itu adalah sangat-sangat esensial bagi kita semua untuk bertumbuh adalah satu, yaitu kita harus rendah hati. Kita harus rendah hati. Rendah hati itu artinya gimana sih? Maksudnya rendah hati bukan rendah diri ya. Jadi kita nggak percaya diri sama diri sendiri, itu saya nggak yakin sama kemampuan diri, nggak yakin sama talenta diri, nggak yakin sama skill yang kita miliki. Rendah hati itu adalah kita mau belajar dari orang lain, kita mau dengerin dari orang lain. Ya, biasanya kita tidak terlalu cepat marah. Kalau ditegur, kita terima dulu. Kalau mungkin dikasih arahan, kita terima masukan. Kita tidak mau terlalu membela diri dulu. Jadi orang kasih, kamu harusnya begini dong. Oh iya, makasih ya udah kasih feedback buat saya. Makasih ya udah kasih masukan buat saya. Orang yang berani terima masukan, berani terima feedback, itu artinya rendah hati. Nah, satu itu indikatornya. Kedua, kalau Anda mau tahu Anda rendah hati dari mana adalah waktu saat Anda berdoa kepada Tuhan, ya, yang Anda doakan itu kebanyakan diri sendiri atau kebanyakan orang lain gitu ya, atau mungkin keluarga atau saudara dan sebagainya. Kalau Anda lebih banyak mendoakan orang lain, berarti Anda rendah hati. Artinya saya tidak meninggikan diri sendiri, tidak fokus kepada diri sendiri, saya lebih fokus kepada orang lain. Berarti rendah hati. Ya, jadi saya mau menerima masukan orang lain, saya mau ditegur, saya mau dikasih masukan, saya mau dibentuk, dan saya tidak ada pembelaan diri. Setiap kali saya ditegur, saya mau menerimanya dan saya memperbaikinya. Itu rendah hati. Dan pada saat saya berdoa atau saya kerjakan sesuatu, saya mikirin orang lain dulu, bukan mikirin diri sendiri. Jadi saya tidak ambil kredit buat saya tidak egois pikirin diri sendiri. Ya, itu satu. Karakter yang harus dimiliki adalah rendah hati. Pada saat kita sebagai seorang leader, ya kita ingin memperhatikan mereka dulu. Jadi waktu kita kerja, kita tidak fokus pekerjaan kita dulu, padahal kita ada banyak kerjaan nih, tapi kita fokus tim kita, mereka udah kerja sampai di mana ya? Mereka udah beresin kerjaannya belum? Mereka udah rapi nggak pekerjaannya? Apakah monitoringnya udah dijalankan? Apakah mereka ngerti pekerjaannya dan sebagainya? Tidak asal, nih kamu kerjain ya, nih kamu kerjain ya, gitu. Kita benar-benar ngeliatin, apakah udah dikerjain belum? Kamu ngerti nggak? Kita make sure lagi. Kita coba melayani dengan benar-benar sepenuh hati. Kalau mereka nggak ngerti, kita ajarin sampai mereka jelas. Bahkan mungkin di luar waktu kerja atau bahkan di luar waktu kita, ya segala macam, kita ada kesibukan, kita luangkan waktu, alokasi waktu, itu kita juga rendah hati karena kita mau melayani. Itu rendah hati yang pertama. Yang kedua adalah begini. Yang kedua adalah kita itu berbuat baik kepada orang lain. Ya, kita berbuat baik atau kita melakukan sesuatu yang menurut kita itu sesuatu yang jasa kita lah, ya, usaha kita. Ya, tapi pada saat kita berbuat baik, kita melakukan usaha, kita melakukan ya mungkin jasa kita, pelayanan kepada orang lain dan sebagainya, kita tidak melihat jasa sendiri. Wah, itu kan jasa saya tuh. Coba kalau nggak ada saya, kan nggak mungkin tuh bisa seperti itu. Nih, capai target kan gara-gara saya yang bisa membantu kan, makanya itu berhasil. Nah, gara-gara saya, makanya ini prestasinya bagus. Coba kalau saya nggak di situ, kan nggak mungkin begitu. Jadi selalu saya. Nah, kalau menurut saya itu adalah apa yang kita lakukan itu, kalau kita mementingkan diri sendiri, jasa sendiri, berarti kan kita egois. Ya, justru dengan kita melakukan sesuatu, memberikan sesuatu, kita tidak usah mikirin itu hak saya loh. Harusnya saya dapat apresiasi, harusnya saya dapat kredit dong, harusnya kamu berterima kasih sama saya dong. Masa saya udah lakukan banyak hal, saya udah bantu sana bantu sini, nggak ada terima kasih sama saya sih? Kira-kira keeper hargain dong saya. Ini kan saya sudah sangat bantu kamu dong. Masa nggak ada penghargaan sama sekali sih? Nah, Anda pengen dihargai, Anda pengen diapresiasi, boleh, ya bukannya nggak boleh, boleh.
Cuma jangan kelewatan. Jangan sedikit-sedikit minta diapresiasi, sedikit-sedikit minta dikasih pujian. Ya, jangan haus akan pujian juga. Lebih bagus adalah waktu saya kasih, saya lakukan sesuatu yang terbaik, ya, saya tidak perlu minta kredit dari situ. Ya, saya percaya waktu kita melakukan perbuatan yang baik, tulus, Tuhan lihat. Biarkan Tuhan yang simpen hak Anda. Ya, di situ Anda melihat, Anda nggak apa-apa, nggak usah diapresiasi sama orang, nggak usah diberikan penghargaan atau apapun, nggak apa-apa. Tuhan lihat kok perbuatan Anda kalau tulus dengan motivasi yang benar. Tuhan lihat. Biarkan nanti Tuhan yang kasih reward buat Anda. Nah, itu lebih keren. Jadi kalau saya berbuat baik dengan orang lain, nggak perlu kita minta, oh tolong dong nih, kasih apresiasi dong, saya kan udah bagus nih, ayo dong kasih saya reward dong, saya kan udah berjuang nih, saya sampai minggu loh, malam-malam saya kerjain untuk kamu loh, coba kalau saya nggak ingat kamu, nggak sayang sama kamu, saya kan nggak mungkin begitu. Ya, itu wajar, pastinya saya juga begitu, kadang-kadang saya udah kerja capek, ya pengen lah dapat apresiasi, minimal dapat, ya bilang thank you kayak dikit, ya kadang-kadang kita butuh. Tapi kalau kita mengharapkan dengan orang lain untuk bilang apresiasi sama kita, kadang-kadang kita suka kecewa, karena kadang-kadang kalau kita mengandalkan orang itu bisa kecewa kan, tapi kalau kita mengandalkan Tuhan pasti tidak mungkin kecewa. Ya sudah, anggap aja kita berbuat baik dan hak kita pasti dipegang Tuhan. Satu hari pasti Tuhan kasih reward buat kita. Itu satu. Nah, tapi sebaliknya, kalau saya dibantu orang lain, saya disupport orang lain, saya dibantulah, disupport dan sebagainya, orang memberi jasa buat saya, dan saya semakin maju, semakin hebat, saya terbantu, itu saya nggak boleh lupa akan jasa orang itu. Ya, jadi kalau saya berjasa kepada orang, saya boleh lupa. Ya, yang mana ya? Saya pernah bantu apa ya? Saya lupa nih. Tapi kalau kita dibantu oleh orang lain, nah itu kita nggak boleh lupa. Ingat nih, guru kita siapa yang pernah ngajarin kita dulu waktu SD? Siapa orang-orang yang pernah membantu kita ya menyelesaikan hutang atau membantu kita menyelesaikan konflik, menyelesaikan berbagai masalah yang rumit? Siapa orang itu? Anda ingat-ingat orang itu. Anda kasih waktu, Anda kasih gift, Anda kasih penghargaan. Jangan lupa sama orang-orang itu, karena orang itu dikirim Tuhan untuk bantu Anda. Jadi kalau orang berjasa untuk Anda nggak boleh lupa. Anda harus ingat orang itu, jasanya, ya mungkin perjuangannya, pengorbanannya, mungkin orang tua, harus ingat jasa mereka. Doa, ya Anda mungkin luangkan waktu, ngobrol bareng, makan bersama, itu Anda nggak boleh lupa sama orang-orang yang berjasa untuk Anda. Tapi sebaliknya, kalau Anda berjasa untuk bantu orang lain, Anda boleh lupa. Ya, tapi Tuhan nggak pernah lupa. Setiap kali perbuatan baik dengan motivasi yang baik, Tuhan nggak pernah lupa dan Tuhan pasti balas kebaikan Anda. Anda nggak usah khawatir, tenang aja. Tuhan keep jasa Anda. Itu karakter kedua. Karakter yang ketiga adalah kita itu harus sesuatu lemah lembut. Jangan berkeras hati, jangan keras hatinya. Keras itu artinya kita nggak mau dengerin dari orang lain, kita bebal gitu loh. Dikasih tahu nggak mau denger, ya seperti tadi tuh, nggak rendah hati, kita sombong. Ya nggak mau dengerin orang, kita susah dibentuk, susah diajarin, susah dikasih tahu. Ya, dan pada saat misalnya kita kasih tahu orang lain, itu kita kata-katanya kasar. Ya, kita tidak memilih kata-kata tertentu, ya takutnya kita tahu bakal mungkin bisa membuat orang sakit hati, atau kata-kata kita bisa menusuk orang itu, bisa membunuh orang itu. Hati-hati, kata-kata itu bisa seperti pedang bermata dua. Satu sisi bisa memberi motivasi, memberikan satu support, ya encouragement buat mereka. Satu sisi bisa membuat mereka tersakiti dan membunuh mereka. Jadi kata-kata bisa bermakna dua. Jadi lebih baik kita diem. Silence is golden. Kalau kita merasa daripada ngomong salah dan menyakiti orang, silence is golden. Tapi kalau kita tahu orang itu salah, kita nggak boleh silence. Justru kita harus kasih tahu. Tapi kasih taunya dengan lemah lembut, bukan dengan secara kasar, dengan kamu nggak bisa nih, kamu bego banget. Nggak, jangan begitu. Kita kasih taunya dengan kasih, lemah lembut. Lemah lembut bukannya artinya lembek ya. Tapi lemah lembut itu kita pikirkan kata-kata kalimatnya sehingga membuat orang tetap tidak tersakiti, tapi kita juga kasih teguran dengan secara sopan. Itu maksudnya lemah lembut. Jadi artinya kita punya karakter lemah lembut itu pada saat kita menegur seseorang, kita tahu dia salah, kita tegur. Tapi tegurnya tentunya dengan kata-kata yang tepat, kalimat yang tepat, tidak menyinggung dia, tapi maksudnya sama. Itu maksudnya lemah lembut. Ya, jadi silence is golden. Betul kalau kita lihat bahwa daripada kita ngomong nanti menyakiti orang lain, daripada kata-kata kita terucap malah membuat orang jadi tersakiti, lebih baik diem. Silent is golden. Misalnya istri Anda, wah, daripada Anda lawan, diem. Kan lama-lama makin meredu. Ya, nggak usah dilawan, tahan. Ya, kita percaya mungkin mereka lagi emosi aja.
Nah, itu kita bisa tahan apa enggak? Ya, sebaliknya kalau kita tahu dia salah, wah saatnya nih balas dendam. Nah, waktu balas dendam jangan balas dengan kata-kata kasar dan kata-kata yang langsung direct begitu. Kata-katanya sopan, tenang. Mungkin kita melihat nih kayaknya nggak bener. Coba kita telepon dia. Misalnya kita tahu leader kita nih salah nih, dia terlalu direct ngomongnya, bahkan mungkin terlalu kasar kepada bawahan. Ya kita bisa bilang baik-baik, Pak. Ini saya mohon maaf ya Pak ya, mungkin saya ngomongnya lancang, tapi saya ingin bermaksudnya baik Pak. Saya boleh ya Pak ngomong sesuatu sama Bapak, tapi tujuan saya bukan apa-apa. Saya ingin, ya mohon maaf nih Pak kalau saya membuat Bapak jadi gimana, tapi saya harus ngomong sama Bapak karena di hati saya rasa kurang fair lah, kurang tepat. Boleh ya Pak ya saya ngomong baik-baik ya, tapi kalau Bapak rasa mungkin tersakiti atau apa, saya sebelumnya minta maaf, tapi saya tidak punya maksud begitu. Nah, itu namanya lemah lembut. Jadi kita waktu ngomong dengan atasan, kita berusaha untuk bisa memberikan ya secara lemah lembut, dan kita humble, kita rendah hati, kita sampaikan, Pak, mohon maaf nih Pak ya sebelumnya Pak, tadi pada saat Bapak sampaikan ke orang itu, mungkin sebaiknya Bapak kata-katanya tidak begitu, tapi seperti ini ya, karena saya percaya kalau Bapak ngomongnya begini mungkin dia tidak tersinggung, dan kalau dia tidak tersinggung kan dia bisa jadi lebih happy dan dia mau mengubah sikapnya. Ya kadang-kadang kita juga sama Pak, saya juga kadang-kadang seperti itu, tapi saya melihat Bapak sepertinya orang yang cukup bijak, dan saya cuma kasih tahu itu aja Pak, hal kecil aja sih, tapi mudah-mudahan bisa memberi yang terbaik. Nah, dengan kata-kata demikian kita akan bisa menegur orang itu, tapi dengan yang lemah lembut, tidak dengan kalimat yang kasar. Nah itu, jadi lemah lembut itu bukan lembek, bukan juga kita jadi diam aja dan kita nggak bisa ngelawan, enggak. Kita tetap sesuatu yang salah ya harus kita tegur, tapi dengan cara yang tepat, dengan kata-kata yang tepat. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat adalah kita tidak boleh membeda-bedakan orang, dan tidak boleh judging orang ini begini, orang ini begini, orang ini begini, saya nggak mau hubungan sama ini, saya nggak mau hubungan sama itu. Kita harus bisa bergaul dengan siapapun ya, walaupun orang ini begini begitu dan sebagainya, kita harus bisa bergaul karena kita makhluk sosial ya. Kita tidak hanya fokus kepada diri sendiri saja ya kan, artinya kita, wah saya nggak mau bergaul sama orang ini, nggak mau bergaul sama itu. Jadi Anda mau bergaulnya sama siapa? Sama orang-orang yang menyenangkan Anda saja, berarti kan egois. Kita tidak boleh beda-bedain orang ya, dengan siapapun kita harus bergaul, tapi memang tentunya kita harus menjaga jangan sampai kita gampang terprovokasi, gampang terpengaruh. Masuk ke lingkungan yang berbeda boleh, kita belajar, tapi kita punya prinsip hidup, prinsip kebenaran, prinsip-prinsip dalam hidup kita yang sesuatu yang benar-benar apa. Jadi tidak terpengaruh, tapi kita juga tidak membeda-bedakan orang, karena kita percaya setiap orang diciptakan oleh Tuhan pasti punya sesuatu yang baik buat kita. Kalau misalnya Tuhan kirimkan orang-orang tertentu di dalam hidup kita, artinya kita juga percaya bahwa ada maksud tertentu, makanya kenapa diketemukan dengan orang itu kan. Nah, jadi kita harus tidak membeda-bedakan orang, tetap kita bergaul, tetap ngobrol. Kalau misalnya ada kekesalan, ada mungkin sakit hati, sebaiknya dibicarakan dengan baik ya, karena kekesalan, rasa sakit hati ataupun apapun bisa jadi pikiran kita sendiri, dan itu toksiknya di kita, racunnya di kita ya. Padahal orangnya sudah nggak apa-apa, tapi kita terus merasa sebel, merasa kesel, merasa marah dan sebagainya sama orang itu, sehingga orang itu lewat aja udah kesel. Nah, itu sebetulnya kekesalan kita pendam sendiri, racunnya di kita. Nah, bagaimana supaya kita bisa hidupnya lebih kaya, artinya kita lebih tenang ya, lebih bebas, lebih nggak terlalu terpuruk dan sebagainya. Mungkin kita jadi stres. Nah, stres itu yang menyebabkan kita jadi tambah miskin, tambah nggak mau berkembang, tambah nggak mau berusaha, tambah nggak mau kreatif, jadi kan tambah miskin. Tapi kalau hatinya tenang, hatinya damai, kita tidak punya musuh, setiap orang kita bisa cari jalan solusi yang terbaik. Memang perlu proses, betul, mungkin ada prosesnya, mungkin bisa ada perdamaian misalnya dalam 2 bulan, 3 bulan, tapi kan perdamaian terjadi, tidak konflik, tidak ini kesel dan sebagainya, betul ya. Jadi saran saya tidak beda-bedakan orang, dan kalau Anda punya kekesalan, punya rasa dendam dan sebagainya, sebaiknya diselesaikan. Kalau tidak bisa diselesaikan secara one on one, mungkin Anda panggil orang tengah untuk bisa menyelesaikan konflik ya. Semakin Anda bisa punya konflik yang sangat berkurang, semakin Anda tidak punya kekesalan dengan banyak orang, semakin hidup Anda tenang, semakin Anda happy, semakin sukacita, semakin Anda bisa kaya. Kenapa? Karena di mana-mana teman, di mana-mana bisa saling kolaborasi dan sebagainya ya. Jadi itu yang saya ingin sampaikan kepada Anda. Nah, semoga dari video ini bisa membantu Anda supaya Anda bisa semakin kaya ya. Ada 4 karakter tadi. 1, rendah hati
Ya, kedua, saat kita berjasa kepada orang lain, jangan kita hitung-hitung jasa kita. Biarlah Tuhan yang hitung jasa kita. Tapi sebaliknya, kalau orang berjasa sama saya jangan lupa sama jasa orang itu. Sebaiknya kita alokasi waktu, terutama sama orang tua kita yang berjasa luar biasa dalam hidup kita. Jangan sampai lupa, Anda sibuk dan sebagainya. Anda luangkan waktu. Ketiga, kita juga masih punya karakter lemah lembut. Lemah lembut bukan berarti lembek, tapi lemah lembut itu dengan tutur kata yang tepat, sopan. Kita bisa memperhatikan orang lain, kita mengerti kapan kita nasihati, kapan kita tegur secara baik, kita tahu kapan kita mesti diem, ya kapan kita mesti berikan satu masukan, itu kita lemah lembut. Jadi kata-kata kita, pemilihan kata, pemilihan kalimat, momen, tone, timing itu penting. Dan berikutnya adalah kita jangan beda-bedain orang. Ya, setiap orang itu kita harus bergaul, minimal kita tahu dan sebagainya, tapi memang tentunya kita harus tahu di mana kita akan waktunya lebih banyak dengan orang-orang yang mana, karena bisa jadi orang tersebut bisa mempengaruhi kita, bisa jadi baik atau enggak. Nah, itu penting juga, tapi kita tidak boleh membeda-bedakan orang. Ya, itu saja, semoga bisa bermanfaat. Salam sukses.